warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, sebentar saya matikan komputernya dulu ya, supaya tidak berbunyi. Oke, bersama saya malam ini dengan seorang teknisi, kita akan berbincang-bincang mengenai teknologi, kali ini di seputaran laptop dan teman-temannya. Oke Mas Santo, ada pertanyaan ini. Pertanyaannya, apa sih sekarang yang lagi Anda kerjakan untuk servis laptop dengan perkembangan teknologi saat ini? Kalau menurut saya ya benar, sebab kalau kasarnya gini, untuk pekerjaan rebel dengan waktu, biaya dan hasil itu mungkin bagi sebagian orang ya masih sesuai, tapi kalau menurut saya pribadi udah nggak efisien. Iya. Sekarang kan banyak di online sekarang gampang banget cari motherboard yang utuh, mau baru atau yang bekas, itu jauh lebih efisien. Kalau untuk servis laptop sekarang untuk motherboard ya, misal rusak, daripada ganti chip atau apalagi rebel udah sampai tahu sendiri tuh alatnya kan perlu buat berapa itu. Iya kalau berhasil, kalau nggak berhasil ngulang lagi kan biaya ya, kosnya tinggi, kosnya nggak sesuai lagi. Apalagi dengan sekarang laptop baru yang chipset terus komponen ini kata sampai kan banyak yang nempel kan, nggak kayak dulu. Itu pengerjaan jauh lebih sulit nih. Terus sekarang untuk servis sendiri di bagian mana saja? Misalnya apa? Kan untuk rebel sudah enggak. Itu bagian apa saja yang dilakukan biasanya untuk teknisi sekarang itu gitu? Kalau yang saya sendiri kerjakan untuk bagian-bagian mana itu ya tetap sama sebenarnya. Misal kerusakan di bagian power, pokoknya kalau yang berhubungan di motherboard itu lebih efisien, lebih cepat. Kita kita tawarin ke user atau customer untuk pilihan ganti mainboard, tinggal mau yang baru atau yang bekas dengan tingkat garansi yang beda. Nah itu jauh lebih ini. Tapi kalau untuk kerusakan kan kayak laptop sendiri masih banyak yang cuma ganti LCD, ganti keyboard, ganti harddisk atau upgrade misalnya kan dari harddisk ke SSD misalnya. Sekarang kan lagi booming kan. Nah kalau untuk bagian-bagian yang kerusakan atau apa itu tetap sama semua, laptop baru atau yang dulu tetap sama. Terus ini ya tadi disinggung masalah SSD ya itu. Ini juga seringkali saya dengar juga dari teman-teman, seberapa efektif sih dibandingkan gitu ya kalau misalnya kita punya budget untuk harus memilih salah satu gitu loh, apakah kita ganti harddisk lama dengan SSD atau pilih harddisk lama tetap dengan menambah memori, misalnya memori yang sudah ada ini 4 GB kita tambah 4 gitu ya. Yang mana menurut Mas Anto gitu loh? Kalau saya jelas milih ganti SSD. Sebab yang sudah kita kerjakan selama ini kita ganti punya orang, kita mau upgrade RAM, mau
upgrade hard disk atau penyimpanan itu udah dibandingkan dan dirasakan sendiri itu jauh lebih efektif untuk ganti ke SSD. Oh, SSD. Jika pilihan salah satu ya, misalnya dananya yang tersedia ya, itu cuma harus pilih salah satu, SSD nambah ya, RAM atau ganti SSD kan SSD lebih recommended. Siap. Nah, itu pemirsa, SSD, hard disk lama dan memori. Nah, pilihannya ini apa? Jika ada dana untuk memilih salah satu, itu rekomendasi dari seorang teknisi, pilih untuk ganti SSD. Ya. Gitu ya. Perbandingannya laptop masa kini dengan ya satu dekade yang lalu lah gitu. Yang kelihatan sih yang pasti dari fisik jelas berubah banget ya. Yang dulunya tebel-tebel sekarang tiba-tiba ya itu dari desain dulu, ya. Dulu berat sekarang ringan. Tapi ya dengan perubahan itu ya pasti ada yang plus ada yang minus. Kalau yang dulu mungkin gede-gede, komponen gede-gede lebih tahan dari panas, ruang untuk kipas lebih besar. Sirkulasi udaranya lebih bagus. Kalau sekarang lebih slim, lebih simple, lebih gampang dibawa kemana-mana. Ya. Cuman untuk ruang sendiri kan, makanya mau nggak mau sekarang produsennya mungkin bikin yang chipnya nempel semua biar menghemat tempat. Karena persaingannya sekarang kayaknya bikin yang spek fleksibel ya. Setinggi-tingginya spek tapi dengan fisik yang seminim-minimnya kayaknya gitu. Tapi ya dengan hati. Kelemahannya yang paling untuk laptop saat ini apa ya kira-kira yang apa? Ya itu tadi ya mungkin apa? Kalau sudah rusak agak susah ya lebih susah dibenerin. Kalau prosesor masih dilepas ya. Gitu. Sekarang nempel semua. Iya. Nah itu pemirsa, kelebihan dan smart teknologi kita nggak bisa ngejar kan, selalu di depan kita kan gitu. Cuman ya itu apa, orang kepinginnya portable ya, yang mudah dibawa kemana-mana. Lebih simpel. Iya lebih simpel, tapi kelemahan dari berkembangnya teknologi, sekarang trennya fleksibel untuk dibawa kemana-mana, tapi untuk maintenance atau servisnya jauh lebih rumit ya. Intinya boleh dikatakan kalau sudah rusak ya udah ganti baru kan gitu ya. Pilihannya gitu. Paling ya kalau untuk upgrade sekarang kan kayak RAM udah nggak bisa di-upgrade misal karena dia nempel. Ya kalau dikasih slot yang baru. Kalau nggak dikasih slot yang kosong kan otomatis nggak bisa di-upgrade. Gini, aku sendiri nemukan itu. Salah satunya, aku nggak nyebut merek ya, saya nggak nyebut merek. Cuman begitu user, pernah itu bener-bener kaget juga gitu loh. User, tolong mas ini di upgrade memorinya, gitu kan. Sama harddisknya kalau bisa supaya cepat. Karena waktu itu pemakainya adalah untuk pemetaan, jelas perlu tenaga yang besar kan gitu. Begitu sudah saya buka total, nggak ada apa itu memori pilihan untuk nambah memorinya itu nggak ada gitu. Jadi ya semacam smartphone ya itu. Semacam smartphone cuman dibesarkan layarnya. Jadi pilihannya kayaknya tahu nih tipe kayaknya tahu tipe apa. Nah dia pernah ngomong. Iya. Jadi begitu saya bongkar sudah nggak bisa ditambah gitu. Saya balikin lagi itu, ya udah dikasih ke usernya lagi. Mohon maaf Pak Bu, ini nggak bisa diapa-apain kan gitu. Jadi itu pemirsa gitu. Jadi di sini mungkin kita bisa menekankan gini ya apa, harus pandai memilih sesuai kebutuhan kali ya. Sesuai kebutuhannya. Jadi sesuai kebutuhan, sesuai budget. Sesuai kebutuhan, sesuai budget, dan lagi lebih jeli dan cermat gitu loh. Lebih jeli dan cermat, makanya salah satu
ruang ini, ruang untuk berbicara ini, intinya saya pribadi pingin jadilah pembeli yang smart, yang Ya. apa ya, cerdas untuk memilih, jangan sampai kita beli laptop sampai rumah nyesel kan Bisa gitu, kemakan rayuan marketing. kemakan rayuan marketing gitu kan gitu loh. Jadi gitu. Terus ada rekomendasi nggak merek yang sekarang ini apa ya? Mohon maaf ya, kita nggak ini, cuman ini saya sering juga ditanya teman-teman rekanan dan siapa aja lah, sering masih rekomendasi merek apa sih itu yang saat ini yang recommended gitu. Apa ya, kalau ditanya recommended mungkin selalu ada apa ya, selalu ada yang membahas, oh ini sebenarnya nggak gini, masing-masing kembali ke masing-masing. Cuma kalau dari segi pengalaman yang selama ini sampai sekarang, mungkin untuk seri yang high dia tetap seri-seri yang merek kayak Asus, Lenovo yang mengeluarkan seri-seri high. Untuk seri high dia apa ya, untuk spek yang i5, i7 atau RAM besar, itu tetap seri-seri itu, bukan ini merek ya. Cuma kalau untuk yang menengah ke bawah itu tetap ya sama kayak dulu juga, mungkin merek-merek kayak Toshiba, Acer atau yang lain-lain lah, kayak gitu. Tapi kalau untuk yang high, pilihan orang sampai sekarang yang saya tahu tetap ke merek-merek kayak Lenovo, Asus macam itu, atau Apple lah. Oke. Jadi nggak bisa apa ya, itu selera ya, lebih ke selera ya. Iya, kebutuhan tadi, kebutuhan laptop ya, kita nggak kemana-mana dulu supaya in user ya atau para pemula itu paham gitu kan. Kita tahu kan dari dulu ada Intel, ada AMD kan ya. Gitu. Sekarang dengan sedikit baca-baca artikel juga perkembangan AMD apalagi di Ryzen itu udah luar biasa gitu. Ya. Jadi pergeseran kayaknya sudah mulai gitu kan gitu. Nah itu gimana menurut dari kacamata teknisi? Kalau dulu kan pengalaman saya pribadi waktu nyervis kan AMD itu ada kelemahan di tertentu, apalagi di chipsetnya gitu. Nah untuk saat ini gimana itu perkembangan antara Intel sama AMD itu gitu. Harganya dengan spek yang ditawarkan gitu, pilih mana? Misalnya ini ada seseorang ini AMD atau Intel gitu kan, lebih menyarankan mana untuk saat ini itu? Kalau saran ya mungkin nggak bisa ya kalau nyarankan harus ke merek ini. Tetap kembali ke selera masing-masing, tetap kembali ke kebutuhannya. Kalau untuk misal gaming, misal mau main game, seri gamenya game apa dulu, game itu minimal requirement minimumnya minta apa, spek apa, dia bisa dilarikan. Kalau misalnya bisa dilarikan ke Intel karena dia seneng Intel, tinggal cari yang ada grafiknya. Kalau sekarang kan yang include grafik biasanya kan masih di AMD, nggak kayak Intel. Kalau Intel kan misah terus gitu. Kalau grafik Intel nggak bisa buat gaming kan gitu. Jadi kalau saran ya mungkin nggak bisa kasih saran kalau lain. Sebab apa ya, kebutuhan dan minat orang beda-beda. Dari awal dia mungkin udah dari dulu misalnya pakai Intel, wow paling bagus Intel guys. Iya, ya kan? Nggak bisa ini. Kalau dari dulu main game AMD, cari laptop juga AMD harus gitu. Oke, sekarang dari pandangan seorang teknisi, seandainya Anda suruh milih Intel, AMD, Anda akan pilih yang mana? Kalau saat ini saya terus terang milih Intel. Oh, masih Intel. Kalau saya pribadi. Iya. Oke, itu untuk laptop ya. Untuk laptop. Oke, yaitu pemirsa, sedikit biar membuka sedikit wawasan bahwa
di samping Intel ada AMD yang ya dua ini sih Iya, ya, dari dulu kan dari dulu gini terus ya. Iya. Dan keduanya bagus dengan Iya. pemakaian masing-masing. Dari pengalaman seorang teknisi untuk para end user ya. Gini aja, sharing aja. Ada Iya. ini kalau untuk sekarang ini kan banyak banget tipe laptop baru dengan spek baru dan harga yang bervarian. Kalau saya pribadi, daripada kita harus memaksakan untuk kejar-kejaran sama teknologi itu tadi, Iya. kenapa enggak kita mundur dikit ke belakang Iya, iya. untuk memenuhi kebutuhan kita untuk Iya, laptop ya. iya. Jadi artinya kita nggak perlu yang paling baru, tapi yang sebelumnya, tapi yang sudah teruji. Sebab misalnya sudah keluar 1 tahun, Iya. orang udah pakai 1 tahun, udah banyak yang pakai, udah tahu kelemahan dan kelebihannya, Iya. udah dibuktikan. Daripada harus yang baru, tapi Memaksakan udah- budget yang tidak sampai, anggaplah budgetnya sampai, ya. anggap budgetnya sampai, tapi kita beli yang paling baru misalnya Core i7 atau Core i berapa sekarang yang paling baru ya? Core i9 atau berapa? Kita belum ngerti kemampuannya sampai mana, Oh, iya. kelemahannya di mana. Kita yang penting yang paling baru. Daripada kayak gitu lebih baik mundur ke Core i7 yang sudah pasti. Oh, ini bertahannya untuk seri ini, untuk pekerjaan yang desain atau apa, atau gaming untuk yang ini aja. Atau cuman sekedar untuk anak Atau sekolah sekedar atau, untuk sekolah. atau untuk pekerjaan yang cuma Ah. ngetik-ngetik doang kan. Ya, Jangan sampai mungkin dana yang dikeluarkan tuh artinya mubazir. mubazir. Istilahnya kita beli dengan bisa beli dengan harga 4 juta, kita bisa kerja, ngapain Iya. harus 10 juta kan gitu kan. Intinya gitu. Oke. Jadi saya sepakat dengan itu, dengan Anda itu. Karena nggak harus baru kan Nggak harus gitu. baru. Iya, karena teknologi ya itu selalu di depan gitu loh. Iya. Hari ini kita beli, besok sudah keluar yang baru, bener nggak? Apalagi di smartphone ya gitu. Iya, Cuman gila-gilaan kalau Iya. sekarang. cuman kita belum membahas sampai ke smartphone, ini sekitar laptop. Jadi intinya second ya gitu. Second boleh, baru boleh, tapi teknologinya jangan yang terbaru. Oh, Nah. iya iya. Sebab kalau yang terbaru kita otomatis kecuali kita makainya enggak sefanatik itu. Artinya make buat sesekali atau buat ditenteng aja, buat diperlihatkan sama orang misalnya, ini yang terbaru gitu loh, biar enggak gengsi atau apa. Nah, Iya, itu iya. monggo terserah Iya, masing-masing. memang ada semacam itu kan. Mm-mm. Beli laptop atau handphone karena gengsi Iya. ya. Ada juga ya Itu kayak faktor gitu. X lagi Faktor kan. X lagi, ya, gitu. Gitu. Tapi ya itu tadi selalu sesuaikan Pertama kebutuhan lah. iya, pilihannya enggak harus mengejar yang terbaru. Terus yang kedua sesuaikanlah Yang selalu sesuaikan dengan selalu kebutuhan, itu sesuaikan pasti sudah. kebutuhan. Mundur ke belakang bisa Anda pilih baru, tapi sudah Iya, tahun tapi teknologinya udah teruji, ya udah banyak betul. yang ini yang memakai. memakai. Ya. Dan satu lagi second hand. Biasanya barang second nih ya sebagian orang berasumsi nanti garansinya gimana kan gitu. Betul. Iya kan gitu. Padahal sama aja, kalau namanya garansi, kalau rusaknya karena kita sendiri Ya sama sama gitu. aja, nggak ada garansi. Mari kita ceritakan pengalaman Anda, sama nanti saya juga pengalaman pribadi ini. Tentang baru dan bekas tadi ya. Mengenai garansi, ini kadang-kadang orang masih awam. Saya juga beberapa waktu yang lalu ada gitu, nyaranin karena budgetnya terbatas, gitu kan. Pilihannya dengan kenaikan harga beberapa waktu yang lalu yang sangat tinggi itu, bahkan di Intel Celeron yang biasanya 4 juta Iya. itu bisa hampir 6 juta kan. Iya, benar. Pilihannya itu mundurlah ke belakang,
ambil generasi Core i5, iya kan. Kalau budget segitu Core i5 kemungkinan bisa dapat generasi 5 itu Ya, masih lima dapat ya, masuk. masuk ya gitu. Kembali lagi ke individu. Waktu itu nanti garansinya gimana ini? Kita nggak bisa klaim garansi. Nah, garansi mau resmi, mau distributor, mau apalah sebutannya gitu. Saya tekankan, saya bilang baru juga bisa rusak, bekas juga bisa rusak gitu loh. Jadi baru belum dengan harga tinggi, sedangkan bekas kita dapat spek yang lebih tinggi ya. Spek yang lebih tinggi. Spek yang lebih tinggi, harga yang jauh lebih murah gitu loh. Nah, berbicara tentang garansi gitu. Pengalaman Mas Anto gimana dulu? Jadi gini, salah satu pengalaman, jadi ada user ya kayak gitu, dia mau nyari laptop, mintanya yang spek ini dia udah tahu speknya, terus budgetnya sekian, dia udah survei kemana-mana, anggaplah beli tipe ini, seri ini, udah oke. Harganya sekian pak, untuk yang baru. Loh, saya cek harganya sekian, ternyata ngeceknya di harga di Jawa, sedangkan kita kan posisi di Kalimantan. Oh, iya. Nah, itu sudah lumayan lah bedanya. Terus gimana? Wah, nggak ada tambahannya lagi. Waduh kan. Terus dia minta rekomendasi. Akhirnya gini, kita saranin untuk ke laptop second dengan spek lebih tinggi, dengan harga yang nggak sampai harga segitulah, Ya, harga yang baru masih tadi. ya dananya cukup dan dan masih lebih ya? lebih. Nah, ada sisanya. Ya itu tadi, kembali ke garansi. Garansinya gimana gini. Ya itu seperti yang sampai ceritakan, mau yang baru juga, laptop baru kita buka bungkus kejatuhan palu, ya habis, nggak ada garansi, sama kena kopi, iya. Selesai. Iya. Itu nggak ada garansi. Jadi gini, intinya semua tergantung pemakaian kita masing-masing. Kalau pengalaman sampai tadi gimana? Ya itu ya masih dia maunya beli baru ya kan. Ya itu tadi pilihannya dengan spek yang minim gitu loh. Aku terus terang, saya pribadi tuh dari dulu tidak menyarankan siapapun untuk beli Celeron gitu loh. Kalau ada tambahan lebih baik nambahilah atau turun tahun gitu kan, cuman dapat di atas itu gitu. Iya. Kejadiannya pengalaman user beli bekas berapa bulan rusak. Artinya rusaknya juga kesalahan sendiri, kena lah air. Jadi yang mau baru mau bekas kalau sudah kena air, ya itu terjadi konsleting gitu. Sama, nggak ada garansinya. Nggak ada garansinya juga gitu. Masuk tempat servis. Ini yang harus kita wawasan ini yang harus kita buka di user gitu loh. Ya. Terutama garansi baru. Pengalaman garansi baru seperti ini. User ke toko komputer beli baru, belum 1 tahun laptop itu rusak. Kan gitu. Klaim lah. Ini kami sendiri ngalamin gitu loh ya. Klaim. User maunya cepat. Ya kan, hari ini diklaim besok sudah selesai. Lah itu deritamu kan gitu. Nggak semudah itu. Iya. Ada prosesnya. Ada proses. Nah ini yang harus kami bagi. Jadi ya itu tadi intinya, jadilah pembeli atau user yang sedikit mau tahu, walaupun nggak banyak kan. Kalau banyak tahu nanti
kasihan Mas Anto jadi teknisi Anda gitu kan, iya gitu. Geser pekerjaan. Kejar pekerjaannya sedikit lebih tahu gitu. Ini saya buka mengenai garansi baru. Bahkan waktu itu saya sendiri mau berbicara langsung sama pihak salah satu supplier lah, salah satu agen, supaya garansi diadakan gitu loh. Intinya kami nggak mau repot, kami nggak mau diserang oleh user, karena terus terang ini bukan hitungan hari gitu loh, bahkan berbulan-bulan, bahkan kejadiannya kalau itu nggak ditanyakan terus itu bisa hilang kan gitu kan. Iya, lupa mereka, lupa. Sedangkan di sini tiap hari usernya nanyain dicecar terus kan gitu. Bener. Jadi para user garansi baru itu prosedurnya luar biasa gitu, dan korbannya biasanya toko komputer, toko penjual retail, terutama retail yang berhadapan langsung sama user. Jadi itu mohon para user juga mengerti tentang hal ini gitu. Jadi dan juga saya mau putus, udahlah walaupun baru hapus itu garansi, biar toko sendiri yang garansi gitu. Beri potongan diskon kami untuk membackup kalau ada kerusakan. Ternyata mereka juga nggak mau, nggak berani ngasih itu. Karena mereka juga bukan tangan pertama. Tangan pertama pun sudah pernah nggak mau mereka. Iya, nggak mau. Nggak berani. Iya, karena itu udah harga itu sudah include ya garansi gitu kan. Karena Cina inalillah kalau iya saya bilang bukan hari lagi kan, berbulan-bulan itu nggak diselesaikan. Iya benar. Nah itu seringnya gitu, lama banget. Nah ini supaya user juga tahu kondisi seperti ini. Bahkan mungkin bukan di laptop saja kok, mungkin di hal lain, di smartphone gitu juga. Iya istilahnya mungkin dari user mereka komplain ke toko retail. Iya. Toko retail dibalikin. Komplain ke distributor. Distributor komplain ke supplier. Nah, supplier mungkin baru ke pabrik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi user harus memahami hal semacam ini gitu. Biar enggak emosi. Iya, biar nggak emosi. Iya benar itu. Pengalaman yang sangat menyedihkan. Jadi ya begitulah. Jadi gitu, itu tentang garansi ya, gitu. Kayak pakai misalnya saya mau beli laptop itu nggak langsung beli, itu saya pelajari juga speknya, harganya gitu, dan sesuaikan juga dengan kebutuhan yang lagi saya perlukan. Nah itulah baru kita putuskan untuk membeli kan gitu. Jadi kita dari rumah itu udah minimal memiliki pengetahuan dasar laptop jenis apa, spek apa yang kita inginkan dan kita perlukan sebenarnya. Jadi kita nggak muluk-muluk, nggak datang minta yang seri ini, nggak ngerti apa-apa. Iya, harusnya. Dan sekarang yang harus ditambahi lagi untuk saat ini yaitu karena sistem laptop juga sekarang seperti smartphone kan semuanya nempel, jadi harus waspada ya kali ya. Lebih waspada, lebih berhati-hati dalam penggunaan, lebih harus lebih rajin untuk menjaga. Artinya musuhnya laptop dari dulu sampai sekarang kan masih sama, debu, panas, air. itu avatar itu. Musuhnya kan itu. Iya. Jadi untuk memutuskan untuk membeli harus melalui tahap itu tadi. Sebaiknya kita sarankan gitu. Iya, sarankan seperti itu. Jangan sampai membeli terpengaruh sales. Kita nggak tahu apa-apa, nanti komplain. Nah, sales ya pasti paling bagus barangnya. Iya. Paling bagus. Iya gitu. Tapi tetap pesan juga ini bagi para penjual. Bukan para pembeli juga ya gitu.
jadilah penjual juga yang bijak. Artinya jangan cuma menjual produk doang, cuman didiklah para user ini supaya dia tidak membeli sesuatu, membeli laptop seperti kucing dalam karung. Jelaskan, kasih pemahaman gitu. Nah, itu nilai satu poin nilai lagi plus buat penjual. nilai plus yang mau bagi kayak gitu. penjual. Iya. Cuma sayangnya jarang Ya. Taunya harga sekian dapat untung sekian selesai. Iya. Masalah garansi kembalikan kan. Repot kan. Satu lagi gini, aku kemarin ada pengalaman dan ini nggak sekali. Dulu juga pernah itu. Ini menurut teknisi yang masih bergelut di dunia teknisi. Laptop, dulu kejadiannya laptop baru sekali dinyalakan, habis itu dimasukkan ke tas. Beberapa bulan kemudian baru dihidupin lagi. Itu baru. Dan dia nggak mau hidup. Nah, ini coba di-sharing apa yang terjadi gitu ketika kita laptop sudah pernah dinyalakan, terus berapa waktu kita tidak memakai. Misal kita pergi keluar kota atau apa Iya, gitu. dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu apa sih kok bisa seperti itu gitu. Jadi gini, kalau sederhananya gini, laptop sudah pernah dinyalakan, itu otomatis power itu udah ada masuk ke komponen, minimal dari baterai menyuplai voltase ke power ke komponen laptop, terpasang. Setelah itu kita matikan, shutdown, kita masukkan tas. Itu tidak aman kalau untuk tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sebab gini, musuh laptop tadi debu, panas, air. Ketiganya itu jadi satu kalau kondisi laptop mati dengan terpasang baterai kita tinggalkan. Itu ketiga komponen itu masuk semua, itu jadi satu panas, bekas dinyalakan, panasnya masih tersimpan di situ. Yang kedua debu, sedikit banyak pasti dia nempel di komponen karena pernah dinyalakan, pernah dibuka. Yang ketiga air. Kenapa ada air? Karena panas dan debu itu jadinya kan uap, panas itu jadi uap, nanti lama kelamaan ngembun di dalam posisi tas tertutup, ngembun ya otomatis selesai itu komponen, pasti ada yang kena itu. Ada itu contohnya, baru saya bongkar. Jadi alangkah baiknya gini, kalau misal laptop sudah pernah digunakan dan akan ditinggalkan untuk waktu yang lama dan anggaplah tidak terpakai untuk waktu yang lama, lebih baik gini, cabut baterainya. Minimal itu satu, cabut baterainya. Itu ya. Yang kedua, jangan ditaruh di ruang tertutup yang suhunya lembab, dalam lemari atau apa, jangan. Lebih baik ditaruh di ruang yang lebih terbuka, di atas meja, meja kerja. Tapi dengan kondisi baterai harus dicabut. Itu minimal untuk mengurangi resiko short atau konslet. Kalaupun terjadi embun atau kena debu, nempel debu itu kan gampang banget nempel debu halus tuh. Iya. Ini baru beberapa waktu yang lalu juga sampai komponen tuh bingung aja, begitu ditutup masukin tas sudah nggak pernah kepake lagi dalam hitungan bulan. Begitu bongkar nggak ada aliran sama sekali, tapi begitu dibongkar itu sudah tanah, isinya tanah, dan bahkan IC-nya itu udah kerowak, bayangin. Dengan ya kadang-kadang masuknya dari mana kan gitu kan gitu. Kalau secara logika ini sampai nempel seperti di chipnya, di prosesornya itu sampai numpuk debu ya, karena mungkin terlalu lama tadi itu ya. Karena dia begitu ada debu nempel di komponen, terus dia lama kena lembab, dia pasti terjadi korosi antar
kaki-kakinya mungkin nempel, baterai masih terpasang, ada dayanya masih tersimpan, Iya. short lah dia pasti. Begitu short, dia nggak akan mungkin cuma satu tempat, pasti karena korosinya ada di mana-mana. Iya. Jadi ya itu Nyebar. terjadi mungkin. Iya, gitu. Salah satu ya kemungkinannya gitu. Oke. Oke pemirsa, masih ada yang ditambahkan ini kira-kira? Cukup dulu ya? Cukup dulu. Kita Cukup ngopi dulu. lagi. Iya, ngopi lagi. Oke. Bahasan malam ini jangan dihabiskan, nanti nggak ada video lagi. Oke. Oke. Simak terus video-video kami. Insya Allah kita ngobrol-ngobrol ringan, pengetahuan, karena kami juga belajarnya otodidak. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, tidak menggurui siapapun. Bahkan kalau ada yang mau komen positif, menambahkan dan sebagainya, silahkan tulis komen di channel Geraha Mekanik. Sekian, saya akhiri. Salam sehat semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.